silakan. Silakan bertanya dengan saya. Silakan. Tolong raise hand yang mau bertanya. Ya, silakan sebutkan namanya. Siapa? Rofi, oke. Tujuan menentukan keuangan untuk memaksimalkan laba. Itu gimana maksudnya? Gimana caranya untuk memaksimalkan laba? Yang mana? Bentar. Yang salah saya tujuh. Udah kelewat? Nah ini ya, kita diskusikan sama-sama. Bagaimana caranya manajer keuangan di sini kan tujuannya adalah memaksimalkan laba. Ada yang bisa membantu, ada yang bisa memberikan pendapatnya. Bagaimana caranya perusahaan memaksimalkan laba? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Atau memberikan pendapatnya? Kita di sini diskusi. Gak ada istilah salah di sini, gak ada. Ada yang bisa bantu? Halo guys. Oke. Nah, jadi di sini tugasnya manajer keuangan memanage atau mengelola keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Yang namanya perusahaan otomatis dia akan membutuhkan atau mengharapkan profit di situ. Oke. Jadi dari si manajer ini bagaimana caranya dia memaksimalkan profit atau laba yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mungkin dilihatnya investasi berapa, modalnya berapa, kemudian biaya yang dipakai berapa. Dari biaya-biaya yang ada ini bisa nggak yang tidak efektif, yang tidak mendatangkan manfaat bagi perusahaan, kita cut dulu supaya laba perusahaan bisa maksimal. Makanya dalam melakukan investasi atau membeli aset itu dilihat dulu asetnya itu mendatangkan manfaat nggak, mendatangkan laba nggak bagi perusahaan. Kalau tidak mendatangkan manfaat atau laba bagi perusahaan kan nanti akan mengakibatkan biaya meningkat, perusahaannya juga akan mengalami bisa jadi yang lebih parahnya lagi, dampak yang lebih parah mengalami kerugian atau target dari laba yang akan dicapai tidak maksimal, seperti itu. Nah, kalau dalam ini memaksimalkan kekayaan pemegang saham, orang atau masyarakat atau Anda sendiri mau membeli saham kan pasti ada nilai manfaat yang akan kita dapatkan. Misalnya beli saham per lembarnya 1.000. Harapan kita pada saat kita menjual setidaknya 1.200 atau 1.300. Berarti kan ada nilai manfaat yang akan kita terima. Nah, bagaimana caranya manajer keuangan ini memaksimalkan kekayaan dari para pemegang saham tersebut? Dalam artian sahamnya dibuatlah dalam posisi yang stabil atau bahkan dalam posisi yang bagus. Nah, sementara dari si para investor, jika dia ingin membeli saham untuk cara amannya sendiri, dia langkah pertama dilihat dulu historical perusahaan tersebut. Historical perusahaan dilihat dari mana? Dari laporan keuangannya. Apakah setiap tahunnya akan mengalami peningkatan atau malah adanya penurunan, atau perusahaan tersebut terjadi fluktuasi naik turun. Nah, jika perusahaannya itu
5 tahun terakhir, kan historical itu kan historinya 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir itu dia naik terus profitnya, maka si investor pun atau si calon pembeli saham yang akan melakukan investasi, dia akan termotivasi untuk melakukan investasi atau membeli saham perusahaan tersebut, karena ada kemungkinan kan akan mengalami peningkatan. Itulah yang dipantau terus oleh si manajer keuangan. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Zainal, gimana Zainal? Silakan. Imam. Gimana, Mam? Paham nggak penjelasan saya ini? Paham nggak? Paham? Atau ada yang tidak paham? Atau ada yang tidak paham? Ira? Gimana Ira? Ada yang bertanya kan? Mai? Ya? Saya manajer TV izin bertanya. Tadi di slide awal kan manajer keuangan ada yang ini buatan keputusan itu kan. Jadi ada contoh kasus misalnya perusahaan A ini mengalami kerugian atau sedang gulung tikar gitu bos. Jadi bagaimana seorang manajer keuangan itu memanage keuangannya agar tetap stabil gitu kan. Karena kalau misalnya berlalu dari investor gitu kan, pasti investornya itu kayak mikir gitu, misalnya kan perusahaannya lagi turun, jadi mungkin orang itu kayak mikir 2 kali gitu investasi. Jadi memanage keuangannya gimana? Sebentar ya, ini saya coba mereview lagi pertanyaan Maya. Kalau pemahaman saya, pertanyaan dari Maya nih, jika dalam suatu perusahaan, misalnya perusahaan X, dia berada di posisi financial distress namanya. Financial distress itu kan kondisi keuangannya sedang turun atau bahkan berada di gray area. Gray area itu artinya di daerah abu-abu. Dikatakan dia untung tidak, dikatakan kolaps juga belum. Gitu kan ya? Nah, apa yang harus dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan tersebut? Ya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan manajer keuangan tersebut agar perusahaannya keluar atau terbebas dari zona abu-abu ini atau keluar dari zona financial distress dan menjadi lebih stabil lagi. Karena jika perusahaan tersebut berada di financial distress atau mengalami penurunan dalam keuangannya itu sendiri, otomatis investor juga akan ragu untuk melakukan investasinya ke perusahaan tersebut. Ada yang mau membantu memberikan pendapat? Berikan pendapatnya. Jamila, mau bantu? Mau bantu nggak? Ada yang bantu? Mengenal? Ya. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh si manajernya? Yang mengalami kerugian namanya. Ya. Sebaiknya apa yang dilakukan? Silakan. Yang pertama melakukan evaluasi, Bu. Melakukan evaluasi, oke. Maksudnya jika dalam suatu perusahaan mengalami penurunan atau kerugian, tentunya ada faktor penyebab yang ada dalam perusahaan tersebut itu. Maka dari itu harus mengadakan evaluasi dengan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Misalnya mengevaluasi sistem bisnisnya dan produk atau jasa,
yang Anda tawarkan di perusahaan-perusahaan lain. Mhm. Yang kedua, mungkin memperbaiki sistem bisnisnya, Bro. Jadi maksudnya sini yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut itu, Bro. Jadi yang ketiga mungkin melakukan perubahan. Nah, maksudnya sini dalam perusahaan yang mengalami kerugian ini melakukan perubahan itu untuk mengembalikan kondisi perusahaan tersebut tidaklah mudah. Nah, maka perubahan tersebut dapat dilakukan seperti misalnya pada sistem bisnis sasarannya, terus lokasi usahanya, dan juga strategi pemasarannya. Jadi yang keempat, mengatur keuangannya. Nah, maksudnya di sini mengatur keuangannya dalam perusahaan yang melakukan kerugian tersebut dalam manajemen keuangan. Jika perusahaan Anda mengalami kerugian, maka diperhatikan proses manajemen keuangannya. Anda apakah sudah berjalan baik atau belum? Sedangkan jika tidak belum, maka memperbaiki manajemen perusahaan tersebut dengan mengalami strategi dalam manajemen keuangan dan konsep-konsepnya. Dan yang terakhir, tetap fokus dan optimis, Bro. Maksudnya di sini jika suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian, perusahaan tersebut harus memperbaiki kondisi perusahaan tersebut dengan dalam mempelajari persoalan yang ada dalam membantu mendapatkan solusi yang tepat. Selain itu harus juga dengan meningkatkan omset yang turun dan juga mengontrol keadaan karyawan tersebut. Itu aja sih, Bu. Ya, izin meluruskan juga. ya silakan, Mai. Kalau dari jawaban saya tadi kan itu dia lebih ke evaluasi callback gitu kan, Bro. Jadi yang saya fokuskan di sini solusinya gitu. Kayak gimana perusahaan tuh keluar dari Area. ya dari zona gitu. Oke, ini ya perusahaan tadi yang disebut oleh Zainal itu step by stepnya, step-step untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pendapatnya Zainal, pertama, perusahaan melakukan evaluasi dulu apa sih penyebab terjadinya financial distress tersebut. Apa penyebabnya? Dirunut dulu. Ibaratnya sakitnya di mana dulu? Biar tahu apa yang mau kita obatin. Kan gitu tibanya ya. Gak mungkin sakitnya kepala yang kita obatin perutnya. Nah, itu yang dikatakan dirunut dulu permasalahannya dari mana, sumber permasalahannya dari mana. Sudah dapat, kemudian dievaluasi. Dalam hal ini, jika sudah dapat, barulah dicari solusinya. Salah satu solusinya melalui intermediary institution, di mana pihak perbankan bisa memberikan dana kepada pihak ketiga. Namun ini juga bank tidak sembarangan untuk memberi, dia juga akan melihat dari laporan keuangannya. Nah, posisi dia di financial distress ini sudah berapa lama? Kalau baru, perusahaan dengan mudahnya akan bisa mendapatkan bantuan dari dana pihak ketiga. Oke, Maya, berhubung jadwal kita sudah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terakhir, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Dalam materi kita sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke. Ya. Nah, jadi di sini kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa bidang keuangan ini ada terdiri dari keuangan perusahaan, corporate, investasi, pasar keuangan, dan perantara atau dikenal dengan financial market, dan intermediary, kemudian pihak perbankan. Inilah bidang-bidang keuangan yang ada di dalam manajemen keuangan. Untuk lebih mendalam lagi, nanti kita akan ada perhitungan-perhitungan bagaimana cara menghitung dividen,
bagaimana cara menghitung saham biasa, saham preference, obligasi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi harapan saya nanti di pencapaian tujuan secara menyeluruh dalam mata kuliah ini Anda tidak hanya mengetahui teorinya, tapi kita juga akan melakukan praktek, dalam hal ini praktek perhitungannya. Oke? Sudah? Berhubung kelasnya sudah selesai, terima kasih untuk kalian semua. Ini materinya bisa didapat nantinya. Oke ya? Semoga ilmunya berkah untuk kita semua. Amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.